Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini saya akan membuat sebuah cake, yaitu kue legendaris Black Forest yang biasa kita pakai untuk acara tertentu atau bahkan sering dipakai untuk acara ulang tahun. Tapi di sini saya hanya membuat layernya 2 lapis. Kalau yang paling bagus tuh makin banyak lapisnya paling bagus kayak gini teman-teman. Ini 4 lapis. Saya di sini hanya membuat 2 lapis. Kalau kalian mau bikin 4 lapis tinggal di double aja bikinnya ya. Teman-teman, ini kuenya sangat moist sekali, sangat lembut, enak banget. Yummy. Nanti saya akan kasih tahu kalian bagaimana cara membuat kue yang enak seperti ini ya. Lalu ada tips dan trik untuk penghematan waktu, urutan langkah pembuatan supaya pembuatan kue ini bisa lebih cepat, praktis dan simpel teman-teman. Ya, ada teknik mengaduk juga yang akan saya share ke kalian caranya, dan itu bisa digunakan untuk pembuatan cake lainnya. Kalau kalian udah ngerti cara tekniknya. Oke teman-teman, kita langsung mulai aja ya. Sekali lagi ikutin urutan tahapan langkahnya supaya pembuatannya bisa lebih cepat, oke? Oke, tahap pertama karena nanti kita akan menggunakan butter leleh ya. Jadi tahap pertama itu kita lelehkan dulu butternya 120 gram. Jadi saat nanti kita pakai butternya sudah dingin teman-teman. Itu tahapan pertama. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah pertama kita pakai terigu protein rendah atau kunci biru. Ini 80 gram atau sekitar 8 sendok makan, tidak munjung dan tidak ceper. Ya teman-teman, kita pakai juga di sini coklat bubuk, ini sekitar 6 sendok makan, tidak munjung dan tidak ceper atau sekitar 40 graman, 40 gram lebih dikit boleh teman-teman. Lalu saya pakai juga di sini susu bubuk. Susu bubuk ini saya pakai yang saset Denkau. Ini sekitar 27 gram. Kalau kalian mau 2 kali lipatnya juga boleh ya, ditambah lagi. Sesuai selera teman-teman aja. Nah setelah tercampur ini boleh diayak, boleh juga enggak kalau udah yakin bahwa ini enggak ada yang gerembul-gerembul. Lalu kemudian kita lanjut, itu kita sisihkan dulu. Ini adalah 160 gram gula pasir butiran halus, 8 butir kuning telur, dan 4 butir telur yang utuh teman-teman. Lalu ditambah 1 sendok teh SP atau emulsifier, bisa dipakai TBM atau valet juga. Teman-teman, gunanya emulsifier ini adalah supaya kalau kita ngaduk telur ini cepet kembang dan kentalnya teman-teman ya. Langkah berikutnya ini adalah kita aduk dengan kecepatan tinggi ya, kecepatan tinggi sampai dia putih mengembang. Nah ini dia proses pengadukannya, nanti kira-kira sampai seperti ini teman-teman, sampai putih ya, ngembang dia. Nah kira-kira ini sekitar 10 menitan ya kalau saya ukur tadi. Pokoknya kecepatan mixernya ini yang paling tinggi dari awal, udah paling tinggi. Nanti waktu dia mencampur ke terigunya baru kecepatannya diturunin. Ini kebetulan saya ada ketinggalan masukin vanila tadi, vanilla essence. Jadi saya mau tambahin 1 sendok teh pasta vanila, saya matiin dulu lah, saya baru tambahin lagi. Ini dari awal dimasukinnya juga nggak apa-apa teman-teman, yang pasta vanilanya ya. Atau kalau kalian nggak mau pakai juga ya nggak apa-apa sih. Ya kalau kalian mau pakai boleh, nggak pakai juga boleh. Oke, kita lanjut ke tahapan berikutnya. Tadi untuk terigu, coklat, dan susu yang sudah itu kita campur ke sini dengan kecepatan rendah ya teman-teman. Asal tercampur saja, jangan kecepatan tinggi. Setelah tercampur rata, lalu kita masukkan butter yang sudah kita lelehkan tadi teman-teman. Pasta coklat juga kita pakai buat tambahin warnanya supaya lebih bagus, 1 sendok teh. Nah di sini yang saya mau jelasin ke teman-teman salah satu teknik mengaduk yang dipakai. Namanya di sini adalah teknik aduk balik atau teknik aduk lipat. Teknik ini sering dilakukan teman-teman. Sebenarnya tujuannya itu supaya udara yang udah terkumpul waktu pengocokan tadi itu nggak hilang. Nah biasanya itu dilakukan kalau kita lagi mau mencampur bahan yang sudah mengembang dengan bahan-bahan yang lebih enteng lainnya. Jika adonan yang lebih ringan dicampur dengan adonan yang lebih padat dan kental. Nah kali ini kan kita lagi mau mencampurkan mentega yang leleh tadi dicampur dengan adonan telur dan tepung terigu teman-teman. Jadi metode teknik aduk balik ini gua harus gunakan di sini supaya volumenya nggak turun. Nah jadi masukkan spatula ke dasar adonan. Nah kita balik dari dasar ke atas, dari pinggir ke atas, semua disisir teman-teman. Dilakukan dengan perlahan, hati-hati sambil wadahnya diputar agar merata. Waktu ngaduk ini jangan terlalu keras, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lama juga. Jadi supaya udara yang sudah terkumpul itu
nggak hilang ya. Kita aduk aja sampai rata semuanya. Kira-kira udah nggak ada lagi mentega atau butter leleh tadi yang mengendap di dasar. Ya sudah, berarti sudah selesai. Sambil diputar gini terus ya. Teman-teman pahami ya cara teknik mengaduk ini bisa dipakai juga untuk pembuatan cake lainnya. Oke teman-teman, setelah itu kita akan lanjut tahap berikutnya. Ini sudah siap dipanggang. Kita siapkan untuk loyang ya. Saya pakai loyang ukuran 20 x 20 tinggi 8, tinggi 7 juga bisa. Nanti saya belah dua. Teman-teman kalau ini diolesin mentega lalu dipakai kertas roti teman-teman, supaya nanti kuenya nggak lengket. Lalu dituang adonannya. Teman-teman kalau misal mau pakai ukuran 20 x 20 tinggi 4 juga bisa. Itu pakai 2 loyang ya. Jadi teman-teman nggak perlu potong. Cuman memang harus dipanggang dua-duanya ya. Kalau saya kan opennya nggak kecil, nggak gede. Jadi repot kalau harus manggang 2 kali. Jadi saya lebih pilih untuk potong saja, lebih lama kalau manggang 2 kali ya. Jadi ini saya pakai 1 loyang saja, nanti saya potong. Nah untuk ovennya, nah ini supaya udaranya bisa keluar. Nah ini ovennya 180 derajat. Kira-kira manggangnya 40 menitan teman-teman, sesuai oven masing-masing ya. Nanti dites tusuk aja pakai lidi. Oke, sambil manggang kita buat untuk lapisannya. Salah satunya dengan simple sirup. Ini 1:3, airnya 150, gulanya 50. Kita masak aja sampai mendidih. Dan ini ada dark cherry kalengan ya, yang nanti hasilnya kalau dipakai itu seperti ini. Cuman saya nggak pakai karena saya nggak ada ya di lapisannya itu teman-teman. Jadi untuk dark cherry-nya saya skip. Kalau teman-teman ada lebih enak, lebih bagus ya. Nanti airnya juga bisa dicampur ke simple sirup tadi. Nah ini coklatnya ini kita potong iris-irisnya itu pakai alat yang buat ngupas wortel atau kentang teman-teman. Kira-kira hasilnya seperti ini, nanti kita bisa tempel di atas whipped cream sebagai hiasan ya. Gampang ya bikinnya teman-teman ya. Oke, semua proses itu kita bisa lakukan selama kue lagi dipanggang cake-nya. Nah ini udah matang teman-teman. Saya udah tes tusuk berapa kali dan ini udah pasti matang. Oke, kita keluarin dari loyang setelah dingin ya. Kalau lagi panas nanti susah. Kertas rotinya ini kita buang. Oke teman-teman, kalau kalian memakai loyang seperti saya tingginya 7 atau 8, sehingga kita harus potong 2, saya kasih tau kalian trik untuk memotongnya ya. Nah ini kita pakai pisau untuk yang memotong cake. Nah ini pinggir-pinggirnya dulu kita kasih tanda ya, dari seperti ini, pokoknya diputar. Cuma sayangnya saya nggak punya meja putar, jadi cooling racknya ini saya putar-putar ya. Ini diputar terus sampai nanti ketemu di ujung sama ujungnya. Jadi dia bisa rata teman-teman, tingginya bisa sama gitu loh dari pertama sampai terakhir. Nah caranya seperti itu. Dan ini pasti teman-teman bisa, gampang kok ini motongnya ya. Tekniknya seperti itu. Kalau kalian pakai yang loyang tinggi 4 ya tinggal disusun aja teman-teman, nggak usah dipotong seperti ini ya. Nah ini dia sudah selesai dipotong. Saya mau pisahin satu bagian dengan bagian yang lainnya. Kebetulan masih rada hangat ya. Nah itu dia rata. Yes, berhasil. Oke lanjut. Oke itu kita sisihkan dulu. Saya mau info kalian tentang whipping cream. Ada beberapa jenis, diantaranya ini ada 2 macam ini teman-teman. Buat kalian yang pemula, kalian bisa tanya di toko kue. Kalian bisa beli whipping cream bubuk atau whipping cream yang cair. Nanti kalian bisa tanya, di sana ada beberapa jenis. Nah kebetulan ini saya pakai yang bubuk. Ini 200 gram yang bubuk, lalu ditambah air sekitar 200 ml sampai 250. Kalau misalnya kalian rasa kurang encer, kalian bisa tambah langsung, meskipun setelah dikocok itu tetap bisa, tinggal tambahin air aja. Pakainya air es ya teman-teman ya, jangan air biasa. Oke lanjut. Oke ini adalah versi aslinya pembuatan Black Forest, yaitu harus diperciki oleh simple sirup. Ini yang akan membuat cake-nya itu lebih moist, lebih lembut. Meskipun cake ini sebenarnya juga nggak kering ya, tapi yang nggak tahu, ini adalah versi aslinya. Katanya kalau bikin Black Forest tuh dipercikin seperti itu. Nah ini lanjut dilapisi dengan whipping cream yang tadi. Karena saya memang kurang suka dengan whipping creamnya tadi, saya olesin secara tipis-tipis sekali lagi, tipis-tipis. Dan sebenarnya lebih enak pakai selai blueberry teman-teman kayaknya, kalau kalian mau nanti ya. Lalu karena tadi saya nggak punya dark cherry yang kalengan, jadi saya nggak lapisin lagi. Kalau ada tinggal di iris-iris dark cherry kecil-kecil dan dilapisin. Seperti tadi di gambar pertama yang saya kasih tau kalian itu loh. Ya yang di 4 lapis kelihatan dark cherry potongannya. Nah kemudian
Ini kita mau hias sisa tadi yang setelah kita lapisin whipping creamnya. Ini dimasukin ke plastik segitiga dan pakai spuit yang model untuk hiasannya kembang-kembangnya itu teman-teman ya. Cara pakainya spuitnya juga gitu ya. Kita masukin dulu ke plastik segitiga, baru whipping creamnya kita masukin ke plastik yang lain, baru digabungin seperti itu supaya, nah ini tinggal dipencet aja udah keluar. Ini bisa dipakai buat sagu keju juga, pokoknya model-model kembang-kembang seperti ini teman-teman. Cara hiasnya kira-kira begitu. Nanti tinggal kita taburin sama coklat yang sudah kita tadi pakein kupasan kentang itu loh teman-teman ya. Tinggal ditaburin, ditempel-tempel di pinggir-pinggirnya. Lalu ini saya kasih buah ceri, manisan ceri ya, ciri khasnya teman-teman. Dan ya udah tinggal begitu aja. Kebetulan saya ada sisa tadi whipping cream, meskipun sebenarnya nggak terlalu suka, cuman ya nanti tinggal mempercantik saja, untuk mempercantik saja teman-teman ya. Jadi nah ini memang kalau bikin kue-kue seperti ini harus telaten dan detail teman-teman ya, kira-kira seperti itu. Nah ini saya memang kurang gitu rapi, tapi karena sebenarnya saya nggak tutup semua sama whipping cream, karena whipping creamnya sekali lagi saya bilang saya nggak gitu suka. Nextnya mungkin saya nggak akan pakai whipping cream seperti ini lagi sih teman-teman ya, karena stoknya di rumah udah terlanjur beli yang itu. Nah ini kita tempel coklat pinggirnya. Oh ya, saya membuat yang tadi kalian kalau lihat kuenya itu di foto kan kayak ada snowy-snowy-nya itu kan ya, kayak ada salju-saljunya itu. Nah itu gula halus yang diayak, nah seperti ini teman-teman, kasih sedikit-sedikit diayak ya, ini buat mempercantik saja ya. Oke teman-teman, setelah selesai ini kita siap masuk kardus, kuenya siap dibawa. Nah teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Thank you buat yang udah nonton, like dan subscribe dan komentar yang positif. Teman-teman tolong bantu share juga di sosial media kalian. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you guys.